Bayangkan, demi membongkar sindikat perdagangan organ, seorang perwira elit Denjaka rela meninggalkan jati dirinya, menyamar sebagai PSK di jalanan malam. Ia pikir ini hanya misi berbahaya seperti biasa, sampai ia menemukan kebenaran pahit. Salah satu korban sindikat itu adalah adik kandungnya sendiri. Assalamualaikum sahabat semua. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan dijauhkan dari segala mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita mulai kisah dramatis ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan like video ini agar kami semangat menghadirkan kisah-kisah yang menggetarkan hati. Seorang wanita berwajah cantik namun sorot matanya tajam berdiri di tepi jalan. Gaun mini dan riasan tebalnya membuatnya tampak seperti PSK biasa. Tapi siapa sangka, di balik itu ia adalah Kapten Arini, perwira elit Denjaka. Malam itu adalah awal dari penyamaran yang paling berisiko dalam hidupnya. Angin malam membawa aroma alkohol. Suara tawa para pria mabuk terdengar dari kejauhan. Arini tahu, sekali salah langkah, nyawanya bisa melayang tanpa sempat meminta tolong. Ia teringat kembali briefing yang diterimanya pagi tadi. Komandan menjelaskan bahwa sindikat perdagangan organ yang diburunya memiliki jaringan kuat hingga ke luar negeri. Mereka tidak segan menculik perempuan muda untuk diambil organ dalamnya. Lalu jasadnya dibuang tanpa bekas. Arini ditugaskan masuk ke sarang mereka, berpura-pura menjadi salah satu barang yang bisa mereka beli. Tugas ini bukan hanya soal nyali, tapi juga harus mengubur harga diri sedalam mungkin demi menyelamatkan nyawa orang lain. Ketika sebuah mobil hitam berhenti di depannya, Arini berpura-pura tersenyum genit. Dari kaca yang sedikit terbuka, seorang pria berperawakan besar mengintip. Matanya menelanjangi tubuhnya dari atas ke bawah. "Berapa, Neng?" tanyanya dengan nada melecehkan. Arini menahan rasa jijik, lalu menjawab pelan, "Tergantung servisnya." Dialog singkat itu menjadi tiket masuknya ke lingkaran yang selama ini sulit ditembus. Ia tahu, setelah ini ia tak bisa lagi mundur. Mobil melaju meninggalkan jalanan kota, membawa Arini ke wilayah yang bahkan di peta pun jarang disebutkan. Lampu-lampu kota hilang digantikan dengan jalanan sempit dan gelap. Di kursi belakang, Arini diam-diam menekan alat perekam suara di bawah rok mininya. Setiap kata, setiap tawa, dan setiap detail pembicaraan di mobil itu harus terekam sebagai bukti. Di kepalanya hanya satu hal, ini bukan hanya soal tugas, ini soal menyelamatkan nyawa. Akhirnya mobil berhenti di sebuah bangunan tua tanpa papan nama. Dari luar, tempat itu tampak seperti gudang terbengkalai, tapi dari dalam terdengar musik keras bercampur suara teriakan dan tangisan. Saat pintu dibuka, aroma darah bercampur bau obat-obatan menusuk hidung. Arini menahan napas. Ia tahu, ia telah memasuki dunia yang penuh kegelapan, tempat di mana manusia diperlakukan lebih rendah dari barang dagangan. Di saat itulah, sebuah teriakan memecah suasana. "Lepasin aku! Tolong!" Suara itu terdengar samar tapi memicu sesuatu dalam hati Arini. Ada rasa tak nyaman, seolah suara itu familiar. Tapi ia tak bisa gegabah. Dengan wajah datar, ia melangkah masuk, menyembunyikan gejolak batinnya. Malam pertama menyamar baru saja dimulai, tapi ancaman nyawa sudah terasa begitu dekat. Arini dibawa ke sebuah ruangan remang yang penuh perempuan muda dengan tatapan kosong. Beberapa di antaranya tampak pucat. Tubuhnya lemas seakan baru saja mengalami operasi. Di sudut, pria-pria berbadan kekar berjaga sambil memegang senjata api. Arini menyadari, tempat ini bukan sekadar rumah bordil. Ini adalah ruang tunggu kematian bagi para korban sindikat. Ia mengatur napas, berpura-pura pasrah, padahal setiap indranya waspada. Seorang pria berjas hitam mendekat. Tatapan matanya penuh perhitungan, menilai Arini dari ujung kaki sampai kepala. "Baru?" tanyanya singkat. Arini mengangguk. Pria itu memberi isyarat pada dua anak buahnya untuk membawanya ke ruangan lain. Di dalam, ia dipotret, diukur, dan diberi gelang plastik berwarna merah. Menurut intel yang ia dapat, warna gelang menandakan kualitas organ yang diincar sindikat. Jantung Arini berdegup kencang. Saat duduk di bangku besi,
Arini mencuri pandang ke arah para korban yang lain. Salah satunya adalah gadis berambut hitam sebahu. Wajahnya pucat namun garis wajahnya begitu familiar. Arini menahan diri untuk tidak bereaksi. Gadis itu tampak ketakutan. Kedua tangannya diborgol ke kursi. Ada tatapan putus asa di matanya. Seolah harapan sudah mati sejak lama. Seorang penjaga mendekat, memerintahkan semua barang untuk bersiap. Mereka akan dibawa ke lantai bawah, tempat pemeriksaan medis dilakukan. Arini ikut berjalan, sementara pikirannya bergejolak. Jika dugaan bahwa gadis itu adalah adiknya benar, ia harus menemukan cara menyelamatkannya tanpa membongkar penyamarannya. Satu langkah salah bisa membuat mereka berdua mati. Tangga menuju lantai bawah berderit di setiap pijakan. Bau formalin dan logam memenuhi udara, membuat perut Arini mual. Di setiap sudut, kamera pengawas memantau gerak-gerik mereka. Ia menunduk, pura-pura takut, tapi diam-diam menghitung jumlah penjaga dan posisi senjata. Semua informasi ini akan ia gunakan nanti, saat waktu untuk bertindak tiba. Di ruang bawah tanah, deretan meja operasi berlapis kain putih terlihat jelas. Di sampingnya, alat-alat medis berkilat dingin di bawah cahaya lampu. Arini sadar, ia kini berada di pusat operasi sindikat yang selama ini menghantui berita kriminal. Dan mungkin, ia sedang satu langkah lebih dekat pada rahasia pahit yang akan menghancurkan hatinya. Saat para korban diinstruksikan berbaris, gadis berambut sebahu itu berdiri di depannya. Arini berusaha menatap sekilas, dan hatinya langsung seperti disayat. Tidak salah lagi, itu adalah Nadia, adik kandungnya yang hilang 2 tahun lalu. Luka lama yang selama ini ia pendam tiba-tiba terbuka lebar. Tangannya gemetar, tapi ia memaksakan wajah datar agar tak ketahuan. Nadia tampak sangat lemah, kulitnya pucat dan matanya cekung. Arini ingin memeluknya saat itu juga, tapi ia tahu itu akan membunuh mereka berdua. Di telinganya, suara komandan kembali terngiang. Misi ini harus berhasil, berapapun taruhannya. Kini taruhannya bukan lagi sekadar misi. Ini darah dagingnya sendiri yang harus ia selamatkan. Ia menahan napas, menunggu kesempatan yang tepat. Seorang dokter memanggil nama Nadia, menyuruhnya duduk di kursi periksa. Arini memperhatikan jarum besar yang disiapkan. Dari informasi intelijen, sindikat ini memeriksa kecocokan organ sebelum mengeksekusi korban. Arini mencatat wajah dokter itu dalam ingatannya. Ia akan menjadi target pertama saat aksi penyelamatan dimulai. Tangannya meremas rok, menahan amarah yang mendidih. Namun, di tengah ketegangan itu, Nadia sempat menoleh sekilas. Mata mereka bertemu. Sekejap, kilatan pengakuan terpancar di mata sang adik. Meski lemah, Nadia mencoba tersenyum, seolah ingin berkata, "Kakak, aku tahu ini kamu." Hati Arini semakin hancur. Ia ingin segera bertindak, tapi semua senjata mengarah pada korban. Satu peluru bisa mengakhiri nyawa Nadia. Penjaga mulai mengelompokkan korban berdasarkan nilai jual organ mereka. Nadia ditempatkan di kelompok yang akan diproses malam itu juga. Arini tahu, jika ia tidak bergerak sekarang, besok Nadia mungkin sudah tak bernyawa. Tapi ia juga tahu, satu langkah gegabah akan menghancurkan seluruh misi. Dilema itu menghantamnya seperti gelombang besar yang nyaris menenggelamkan akal sehatnya. Arini menarik napas panjang. Ia memutuskan, malam ini ia akan mengubah jalannya misi, sekalipun melanggar perintah langsung dari atasannya. Ia tidak akan membiarkan adiknya menjadi korban. Baginya, darah daging lebih berharga dari segalanya. Dan itu berarti pertarungan hidup mati akan segera dimulai. Malam turun dengan cepat. Di lantai bawah, lampu-lampu neon memantulkan cahaya dingin di lantai yang licin. Penjaga sibuk memindahkan korban ke meja operasi. Arini pura-pura lemas, menunggu celah. Ketika salah satu penjaga mendekat untuk memeriksanya, ia melancarkan serangan kilat, siku ke tenggorokan, lutut ke perut. Penjaga itu tumbang tanpa suara. Aksi itu berlangsung secepat kedipan mata. Dengan sigap, Arini mengambil pistol dari pinggang penjaga tersebut. Ia mengarahkannya ke lampu,
menembak hingga ruangan gelap gulita. Suara teriakan dan kepanikan meledak di sekitarnya. Dalam kegelapan, ia bergerak seperti bayangan, menghindari peluru yang ditembakkan secara membabi buta. Latihan bertahun-tahun di Denjaka kini membayar penuh. Ia merayap menuju meja operasi tempat Nadia diikat. Dengan cepat, ia memotong tali pengikat menggunakan pisau kecil yang selalu ia sembunyikan di sepatu bot. "Kak," suara Nadia serak tapi penuh rasa lega. "Jangan bicara, ikut aku," balas Arini sambil menarik adiknya. Mereka bergerak ke pintu samping yang ia lihat saat masuk sebelumnya. Namun jalan keluar tidak mudah. Dua penjaga muncul dari kegelapan, senjata teracung. Arini menembak satu, lalu menendang senjata dari tangan yang lain sebelum memukulnya hingga pingsan. Setiap detik berarti perbedaan antara hidup dan mati. Napas mereka terengah, tapi Arini tidak berhenti bergerak. Sirene mulai meraung, tanda bahwa sistem keamanan sindikat telah aktif. Dari kejauhan terdengar langkah kaki pasukan bersenjata berat mendekat. Arini tahu, ini saatnya memberi sinyal. Ia mengeluarkan pemancar kecil dari saku dan menekannya. Dalam hitungan menit, pasukan Denjaka akan menyerbu tempat ini. Tapi sebelum itu, ia harus bertahan. Dengan tubuh penuh adrenalin, Arini memimpin Nadia melewati lorong sempit menuju halaman belakang. Bau asap dan mesiu mulai memenuhi udara. Pertempuran baru saja dimulai, dan Arini tahu, mereka masih jauh dari kata aman. Halaman belakang gudang berubah menjadi medan perang. Pasukan Denjaka menyerbu masuk, tembakan saling bersahutan. Cahaya ledakan sesekali menerangi wajah-wajah tegang para prajurit. Arini dan Nadia berlindung di balik tumpukan peti kayu. Peluru berdesingan di atas kepala mereka. "Tetap di sini," teriak Arini sebelum ia berlari ke arah pasukannya. Dengan koordinasi cepat, Arini mengarahkan tim untuk menutup semua jalur keluar sindikat. Pria berjas hitam yang ia lihat sebelumnya mencoba kabur melalui pagar belakang, tapi sebuah tembakan peringatan membuatnya jatuh tersungkur. Dua prajurit langsung memborgolnya. Arini tersenyum tipis. Salah satu otak sindikat kini di tangannya. Namun, bahaya belum usai. Dari dalam gudang, salah satu dokter sindikat keluar membawa granat. Arini segera melompat, menembak lengannya hingga granat itu terlepas dan meledak di udara. Ledakan itu mengguncang tanah, serpihan beterbangan. Nadia berteriak memanggil kakaknya, tapi Arini memberi isyarat ia baik-baik saja. Pertempuran berlangsung sengit selama hampir 20 menit. Saat asap mulai reda, puluhan korban berhasil dievakuasi. Beberapa di antaranya mengalami luka parah, tapi setidaknya nyawa mereka selamat. Nadia berpegangan erat pada kakaknya. Matanya berkaca-kaca. "Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi," ucapnya lirih. Arini hanya memeluk adiknya erat. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Sekarang kau aman. Semuanya sudah berakhir," jawabnya pelan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu perjuangan mereka melawan sindikat semacam ini belum selesai. Dunia luar masih penuh ancaman, dan tugasnya belum usai. Pagi menyingsing dengan cahaya keemasan yang menyapu bekas medan pertempuran. Ambulans dan mobil polisi berjejer di halaman gudang. Korban-korban dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Arini duduk di tangga, memegang tangan Nadia yang terbalut selimut. Misi selesai, tapi luka emosionalnya akan membekas selamanya. Komandan menghampiri, menatap Arini dengan campuran bangga dan lega. "Kau melanggar protokol, Kapten, tapi kau menyelamatkan nyawa." Arini hanya mengangguk, tak bisa berkata-kata. Baginya, menyelamatkan adiknya adalah satu-satunya keputusan yang masuk akal, meski harus mempertaruhkan karir dan nyawanya. Nadia bercerita singkat tentang penculikannya 2 tahun lalu. Ia dijual dari satu tangan ke tangan lain, hingga akhirnya jatuh ke sindikat perdagangan organ ini. Mendengar itu, Arini merasakan amarah membara. Ia bersumpah, apapun yang terjadi, ia akan memburu sisa jaringan sindikat ini sampai ke akar. Sebelum pergi, Arini menoleh ke bangunan yang kini hanya tersisa puing-puing. Di sanalah ia hampir kehilangan segalanya.
Tapi juga di sanalah ia mendapatkan kembali bagian hidupnya yang hilang. Misi ini mengajarkannya bahwa di medan tempur, musuh bukan hanya yang bersenjata, tapi juga yang bersembunyi di balik wajah manusia. Di perjalanan pulang, Arini menggenggam tangan Nadia. Mereka tak banyak bicara, hanya saling menatap dengan rasa syukur. Kehangatan itu menjadi pengingat bahwa, meski dunia penuh kegelapan, cahaya keluarga mampu menembus segalanya. Dan untuk cahaya itu, Arini siap berperang kapan saja. Sahabat semua, dari kisah Kapten Arini kita belajar bahwa tugas seorang prajurit bukan hanya membela negara, tapi juga mempertahankan hal terpenting dalam hidupnya, keluarga. Jangan lupa untuk selalu waspada terhadap bahaya di sekitar kita, karena kejahatan sering bersembunyi di balik topeng yang tak terduga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.